Halo para sobat Gudang Desain, ketemu lagi dengan Gede ya. Tahun yang lalu Gede pernah upload desain rumah 8x13 dengan taman indoor di bagian dalamnya. Namun di dalam videonya tidak ada penjelasan suaranya ya kak. Di kolom komentar banyak yang minta tuh, "Kak Gede, coba tolong renovasi rumah yang ini lalu diberikan penjelasan suaranya." Nah kira-kira hasilnya akan menjadi seperti ini nih kak. Kita lihat dulu yuk dari bagian tampak depannya. Ini adalah desain rumah 8x13 yang sudah Gede berikan renovasi di beberapa bagian. Nanti kita lihat ya bagian apa aja yang sudah mengalami perubahan. Rumahnya berdiri di atas lahan 104 meter persegi, luas bangunannya 72. Budgetnya di kisaran 270 sampai 290 juta. Sekarang kita akan lihat bagian denah rumahnya. Rumah kali ini akan berpusat di bagian taman indoor di sisi tengah rumah. Tepat di bagian sampingnya akan ada area living room dan juga area dapur di bagian sisi kanan rumah. Sementara untuk kamar-kamar tidur, Gede kelompokkan di bagian sisi kiri rumah. Ada 2 buah kamar tidur anak di bagian tengah dan depan, lalu ada kamar tidur utama di bagian paling belakang kiri rumah. Kalau dari denahnya udah kelihatan posisi dapurnya ini berbeda dengan desain yang tahun lalu ya kak. Sementara untuk desain atapnya masih sama, Gede menggunakan desain atap pelana, di mana di bagian tengahnya ada area yang Gede tutup dengan kanopi kaca yang merupakan bagian atas dari taman indoornya. Kalau misalkan Aganasista belum nonton video yang tahun lalu, sebaiknya nonton dulu ya kak. Ini linknya Gede berikan di bagian atas video ini. Nah sekarang kita lihat lebih detail yuk bagian tampak depannya ini. Pada bagian sisi kiri rumah tidak Gede habiskan semua untuk bangunan. Gede sisakan untuk area taman samping yang berguna sebagai arah bukaan dari kamar anak dan kamar mandi yang ada di belakangnya. Selain ada bukaan yang ke arah samping, dari kamar tidur anak yang di depan ada juga bukaan yang mengarah ke bagian taman yang Gede buat dengan ukuran 3,5 dikali 1,5 meter. Gede membuat bukaan jendela dengan 3 buah daun jendela yang sudah Gede sertakan itu ukurannya ya kak. Berlanjut lagi, untuk masuk ke dalam rumah kali ini akan ada 2 buah akses. Akses yang pertama di bagian tengah adalah akses pejalan kaki, dan 1 akses lagi yang dari arah carportnya. Sekarang pintu-pintunya Gede buka dulu ya kak. Apabila Aganasista menuju ke rumah melalui pintu yang kecil di tengah, akan langsung menuju ke bagian teras dan akan ada pintu masuk utama di bagian belakangnya. Seperti yang Aganasista lihat juga, tepat di bagian depan dari terasnya akan ada area carport di desain rumah kali ini. Untuk area carportnya Gede buat dengan total ukuran 3 dikali 4,5 meter ya kak. Masih sama seperti yang di tahun lalu, bagian carportnya ini Gede juga tutup dengan kanopi kaca yang boleh diganti dengan kanopi fiber. Di bagian belakangnya Gede bagi dinding yang ada di belakang. Separuh ke arah bawah Gede gunakan pasangan dinding batu alam. Lalu di bagian dinding ini pula ada 3 buah jendela kecil yang mengarah dari bagian ruangan duduk keluarganya. Untuk bagian terasnya sendiri, pada desain rumah hari ini Gede desain dengan ukuran memanjang 2 dikali 3 meter. Area teras ini pun sekaligus menjadi area ruangan tamu di desain rumah hari ini ya kak. Untuk Aganasista yang hanya membutuhkan 2 buah kamar tidur anak yang ada di samping teras ini bisa diubah menjadi area ruangan tamu yang di bagian dalam rumah. Nah sekarang setelah Gede jelaskan seluruh bagian yang ada di luar, waktunya Gede ajak Aganasista untuk lihat bagian interiornya kak. Sesaat Aganasista masuk ke dalam rumah, langsung diterima di bagian ruangan tengah yang cukup besar ini kak. Total ukurannya adalah 6 dikali 4,5 meter. Di sebelah kanan kamera itu adalah pintu masuk yang tadi. Di sebelah kanan dari pintu masuk akan ada pintu ke kamar tidur anak yang tepat berdampingan dengan pintu ke kamar mandi di rumah kali ini. Di sebelahnya akan ada pintu menuju ke kamar tidur anak yang kedua, diikuti dengan pintu ke kamar tidur utama di bagian belakang kiri rumah. Jadi seluruh kamar-kamar tidur berada di sisi kiri rumah ya kak. Sementara di arah seberangnya, tepatnya bagian sisi kanan rumah, Gede kelompokkan untuk area berkumpul keluarga. Ada ruangan duduk keluarga yang diikuti di bagian belakangnya ada area ruangan servis, di mana di dalamnya ada area dapur, ruangan makan, dan juga tentu saja area laundrynya.
Kalau pada desain yang hari ini, area dapurnya dipisahkan dengan pintu lipat ya kak. Kalau di video yang tahun lalu, area dapurnya berada di bagian dalam rumah. Kemudian yang menjadi pusat desain di ruangan utama ini adalah area taman indoor, yang mana tempat di bagian belakangnya GD hias dengan pasangan dinding batu alam, dan juga ada bukaan jendela dari arah kamar tidur utama yang ada di bagian belakangnya. Area tamannya ini ukurannya adalah 2 x 3,5 meter ya kak. Nah, setelah GD jelaskan posisi-posisinya, sekarang kita lihat satu-satu. Kita akan mulai dari sisi kiri rumah dulu ya kak. Kita akan lihat area kamar-kamar tidurnya. Kita akan mulai dari arah kamar tidur anak yang pertama, yang berada di bagian depan kiri rumah. Oh iya, itu tepat di bagian samping dari pintu utama ada rak serbaguna yang di dalamnya bisa analisa simpan sepatu, payung maupun kebutuhan hari-hari yang sering dipakai. Nah, sekarang kita lihat kamar tidur anak yang pertama ini ya kak. Kamar yang berada di bagian depan kiri rumah ini sudah GD buat dengan banyak bukaan yang mengarah ke bagian depan, dan juga bukaan yang mengarah ke bagian taman samping yang sudah kita lihat tadi saat GD menjelaskan bagian tampak depannya. Kamar ini didominasi dengan perpaduan warna abu-abu, putih, dan juga warna hitam. Di sini untuk bagian dindingnya GD menggunakan stiker wallpaper ya kak, yang akan GD berikan linknya di kolom deskripsi video. Berlanjut ke bagian berikutnya, kita akan melihat area kamar mandi yang pertama yang posisinya masih sama dan tidak berubah. Untuk kamar mandi yang pertama ini GD buat dengan ukuran 2 x 1,5 meter. Kamar mandinya dilengkapi dengan kloset duduk dan juga shower tuh kak. Dari arah kamar mandi yang pertama, langsung aja kita menuju ke kamar tidur anak yang kedua. Kamar tidur anak yang kedua ini GD buat dengan ukuran 2 x 3 meter. Kalau di bagian video yang tahun lalu, GD berikan alternatif untuk bagian ruangan kamar tidur anak yang kedua ini. Mau tahu nggak kira-kira selain jadi kamar tidur, ruangan ini bisa jadi ruangan apa? Nonton aja langsung videonya ya kak. Ini akan GD berikan linknya di bagian atas video dan di akhir video nanti. Dari arah kamar tidur anak yang kedua, kita kembali dulu ke bagian tengah rumah, ke area selasar, untuk menuju ke bagian belakang kiri rumah untuk melihat area kamar tidur utamanya. Area kamar tidur utamanya ini pun GD renovasi dan GD ubah penataannya dari video yang tahun lalu. Pada video yang hari ini, area kamar tidur utamanya GD buat dengan total ukuran 5 x 4 meter. Masih memiliki satu buah ranjang ukuran 180, satu buah meja rias, dan tetap ada walk-in closet. Hanya saja posisinya yang GD ubah. Walk-in closetnya GD letakkan tepat di bagian sebelah kiri dari pintu masuk ke bagian kamar tidur ini. Area kamar tidur utama ini pun sekarang akan mempunyai area kamar mandinya sendiri. Kalau di video yang tahun lalu nggak ada kamar mandinya kak di bagian kamar tidur utamanya. Tepat di bagian samping dari pintu ke kamar mandi ada bukaan yang mengarah ke bagian ruangan servis. Yuk kita lihat bagian kamar mandi di kamar tidur utamanya. Area kamar mandinya GD buat dengan ukuran 1,5 x 1,5 sudah dilengkapi dengan bukaan yang mengarah ke bagian ruangan laundry. Di dalamnya GD berikan shower dan juga kloset duduk, di mana di antara keduanya dipisahkan dengan partisi kaca yang harus dan wajib ditemper supaya aman ya kak. Jadi kalau misalkan kacanya pecah, dia akan menjadi butiran seperti pasir. Nah, dari kamar tidur utamanya kita kembali dulu yuk kak ke bagian tengah rumah untuk melihat area sisi kanan rumahnya. Setelah kita melihat area taman di tengah dan kamar-kamar tidur yang berada di sisi kiri rumah, sekarang saatnya GD mengajak Agandasista pindah ke sisi bagian kanan rumah. Kita mulai untuk lihat bagian ruangan duduk keluarga yang GD desain dengan ukuran 3 x 4,5 meter. Bagian dindingnya GD berikan cermin di bagian kiri kanan, lalu pasangan wallpaper yang dilengkapi dengan 3 buah lukisan minimalis. Seperti biasa, linknya ada di kolom deskripsi ya kak. Dari arah ruangan keluarga ini pada desain video yang terbaru, untuk menuju ke area dapurnya kita akan dipisahkan dengan satu buah pasangan pintu lipat. Karena di video yang terdahulu banyak yang komen, KGD baiknya dapurnya di luar deh, biar asap tidak ada di dalam ruangan rumah. Nah ini adalah desain terbarunya. Area dapurnya GD buat dengan total ukuran 3 x 2,5 meter, yang pada video kali ini GD lengkapi dengan satu buah meja makan. Kalau di video yang lalu menggunakan meja bar ya kak untuk area makannya.
Tepat di bagian belakang dari area dapurnya masih sama akan ada area laundry yang Gede buat dengan ukuran lebih kecil, yaitu 3 kali 1,5 meter. Area yang di belakang ini pun sekaligus menjadi area taman belakang, di mana di bagian atasnya Gede tutup dengan kanopi yang bisa digeser-geser. Nah, setelah kita melihat area dapur dan area laundrynya, berarti keseluruhan ruangan di desain rumah kali ini sudah Gede jelaskan. Semoga untuk para sobat Gudang Desain yang nulis di kolom komentar tahun lalu bisa cukup terpuaskan dengan desain rumah yang sudah Gede berikan sentuhan ulang dan juga penjelasan suaranya. Untuk para aganasista yang mungkin belum nonton video tahun lalu, Gede akan berikan linknya di akhir video ini ya kak. Apabila ada masukan yang lebih oke untuk desain rumah yang hari ini Gede upload, boleh tulis di komentar. Semua komentar yang masuk itu Gede baca satu persatu, termasuk yang request. Walaupun tidak Gede tandakan, semua request sudah Gede baca dan Gede pantau jumlah like-nya. Akhir kata, terima kasih Aganasista sudah mendukung channel ini dengan membantu like video-video yang Gede upload agar videonya direkomendasikan ke teman-teman yang lain yang kiranya membutuhkan. Tetap ikuti channel ini ya kak, agar nggak ketinggalan kalau ada video-video baru yang Gede upload. Mohon maaf pastinya Gede ada kekurangan. Sampai ketemu lagi kak di rumah berikutnya. Bye.